Ini adalah BUMN yang paling manja di Indonesia. Harusnya secara matematika udah mati, tapi disuntik uang terus-terusan oleh negara. Dan ya, BUMN itu adalah Garuda Indonesia. Dan kalau kalian lihat laporan keuangannya, benar-benar buruk banget. Ya buruk, dan di titik rendahnya nilai aset mereka itu hanya 103 triliun rupiah. Sementara utangnya 125 triliun rupiah. Bayangin, kalau secara teknis, ya buku akuntansi mereka itu harusnya udah bilang bangkrut bang, bangkrut. Modal udah habis, ekuitasnya pun negatif. Tapi alih-alih ditutup dan juga dilikuidasi seperti perusahaan-perusahaan pada umumnya, negara tuh justru kasih uang mereka tuh triliunan rupiah. Dan itu buat apa? Ya buat memastikan roda pendaratannya tidak pernah berhenti berputar. Selamat datang di Project 100 Juta. Jadi kita hari ini akan membahas anatomi di tubuh Garuda Indonesia. Kita akan bahas gimana penyelundupan Harley dan juga suap mesin pesawat yang menghancurkan struktur biaya, mengapa tiket domestik kita itu dirancang untuk tidak pernah murah, dan juga alasan paling brutal mengapa negara tidak pernah membiarkan Garuda Indonesia jatuh dari langit. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia mulai menaikkan harga tiket pesawat. Ya, kalau kalian tahu, kita akan mulai dari masalah yang paling klasik di saat liburan tiba. Harga tiket domestik Garuda itu mencekik leher. Kalian tahu di banyak negara itu banyak maskapai itu malah beradu banting harga murah-murahan untuk memperebutkan penumpang. Dan kalian tahu di Indonesia cara mainnya beda. Di rute ramai, tiket itu nyaris dijual di harga mentok, di batas harga tertinggi yang diizinkan oleh undang-undang. Kalau ada batas tertinggi, ya udah di situ Garuda Indonesia. Tapi ini tuh bukan masalah kayak keserakahan ataupun yang lainnya ya. Ini merupakan sebuah strategi bertahan hidup di tengah apa yang disebut dengan RC Pilago Tax atau pajak kepulauan. Garuda itu terjebak atas monopoli aftur dari Pertamina yang membuat harga bahan bakar kita itu di atas rata-rata semua negara yang ada di Asia Tenggara. Ditambah lagi, pasar kita itu hanya praktis dikuasai oleh dua monopoli raksasa. Saya ulangin, dua monopoli raksasa, grup Garuda dan juga Lion. Jadi dengan struktur bahan bakar yang bengkak luar biasa, sebuah maskapai itu tidak punya pilihan logis untuk ya mentokin kanan aja bang, mentokin harganya. Ya itu alasannya. Jadi mereka tuh sebenarnya bukan untuk mencari keuntungan maksimal, tapi mereka tuh sedang memompa aliran kas segar untuk menutupi pendarahan operasional yang terjadi setiap hari. Ya, setiap hari. Di mana Garuda Indonesia akan dinobatkan sebagai airline bintang 5 oleh Skytrax. Pemegahan Garuda Indonesia itu pernah mencapai puncaknya. Itu tuh terjadi pada saat mereka tuh dapat status elit bintang 5 Skytrax, yang dimana menempatkan awak kabin kita sebagai yang terbaik di dunia secara 5 tahun berturut-turut. Anjay, 5 tahun berturut-turut. Dan kalian tahu hingga mereka membuka rute prestisius non-stop ke Amsterdam dan juga sampai London. Tapi para direksi itu sedang menggorok leher perusahaannya sendiri. Kok bisa bang? Ya, mereka tuh melakukan itu dengan cara praktik korupsi mereka. Ya, kalian tahu eksekusi pengadaan pesawat ternyata disetir lagi oleh aliran uang suap. Garuda, nggak pesawatnya, nggak direksinya, astaga. Mulai dari mesin Rolls Royce hingga masuknya armada bombardir dan juga ATR yang secara operasional itu sangat tidak cocok dengan rute Garuda. Dan ya, kalian tahu pembelian ini itu didorong ya biar apa? Biar ada komisi yang masuk kantong pribadi. Kantong pribadi emang jago ya kalau urusan perkorupsian di negeri ini. Dan itu ya pasti bukan efisiensi. Jadi warisan ini tuh semacam ngasih kutukan jaga panjang pada Garuda Indonesia. Garuda Indonesia itu beroperasi dengan banyak jenis pesawat dan memiliki armada yang gado-gado ini, yaitu bisa dibilang tuh bunuh diri di bidang industri aviasi ini. Pertama, pilot harus dilatih ulang, suku cadang tidak bisa disubsidi silang, dan pastinya itu biaya maintenance tuh meledak berkali-kali yang tidak bisa dibendung lagi.
Dan juga mereka tuh dipaksa untuk menyewa pesawat dan di mana harganya itu pasti jauh di atas rata-rata pasar global. Dan itu dilakukan demi apa? Demi memuaskan nafsu para segelintir elit. Mereka menilai ada kejanggalan dalam pencatatan pendapatan yang membuat perusahaan seakan-akan meraih untung. Ya, kebusukan tata kelola ini tidak berhenti pada urusan suap menyuap vendor. Jadi itu masih ada lagi, Bang. Sumpah. Penyakit ini tuh menjalar menjadi arogansi dan juga kebanggaan yang salah tempat. Di saat sebenarnya neraca keuangannya itu sedang berdarah, manajemen itu dengan akunya malah memoles neraca keuangannya pada tahun 2018. Udah jelek dipoles lagi biar bagus. Bayangin gimana? Dan itu tahu dilakukan untuk apa? Menyulap kerugian ratusan juta dolar menjadi seolah-olah profit gemilang. Ya, kalau gitu ya hancur. Ya, tapi kebohongan ini tuh gagal untuk menipu otoritas. Namun Garuda membantah temuan ini. Dan puncak rasa dari kebal hukum ini meledak ketika direktur utama mereka secara terang-terangan itu sedang menyelundupkan suku cadang Harley Davidson. Ya, Harley Davidson. Dan juga apa? Ada satu lagi, gak cuma Harley Davidson, ada yaitu salah satu sepeda mewah di dalam perut pesawat Airbus baru yang dibeli dengan uang perusahaan. Udah diselundupkan, dimasukkan ke dalam badan pesawat, dan juga dibeli dengan uang perusahaan berlipat-lipat. Keren. Jadi pelanggaran ini tuh bukan hanya pelanggaran kayak bea cukai biasa. Ini tuh termasuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan juga investor. Di mata global, kredibilitas flag carrier kita itu hancur lebur. Lessor pesawat dan juga kreditur internasional menyadari bahwa mereka tuh sedang berbisnis dengan sebuah institusi yang dimana etika korporatnya itu udah membusuk dari dalam. Ya, kalau sudah sebusuk ini, pasti tuh kalian tuh bertanya-tanya kan, gimana sih Bang, kok bisa Garuda Indonesia tuh nggak bangkrut dan lain sebagainya? Kenapa nggak bangkrutin aja? Ya udahlah, biarin urusan mereka banyak utang, biarin dan lain sebagainya. Ya emang, jika udah sebusuk ini, dan juga modalnya itu pun udah negatif, serta kerugian tuh terus menumpuk sampai menggunung. Kenapa sih kok Menteri BUMN tuh nggak mencabut infusnya biar Garuda aja, ya udah biarin, biar infusnya dicopot habis itu dengan tenang perusahaannya. Dan faktanya kalian tahu, menutup Garuda itu tidak segampang itu. Efeknya tuh bukan hanya untuk menutup satu perusahaan, menutup Garuda Indonesia itu justru memicu kehancuran ekonomi secara berantak. Kok bisa Bang? Pertama, Garuda Indonesia tuh punya utang 5 triliun rupiah ke Pertamina. Itu satu. Dua, mereka punya utang lagi 9,2 triliun ke bank-bank BUMN. Belum lagi tiket-tiket masyarakat yang nilainya itu nyaris 5 triliun rupiah yang tiketnya itu belum dipakai sama sekali. Jadi pada intinya, jika Garuda Indonesia dilikuidasi, pertama efeknya Pertamina yang sehat-sehat aja itu tiba-tiba akan rugi banyak banget. Bank-bank negara akan dihantam badai kredit macet, serta triliunan uang rakyat itu juga akan menguap. Dan juga lebih parah lagi, konektivitas udara di negara kepulauan terbesar ini akan lumpuh total, serta akan ada terjadi monopoli secara absolut oleh maskapai swasta. Dan maka dari itu, negara tuh menyadari bahwa Garuda Indonesia tuh sangat amat mahal untuk, walaupun tubuhnya itu tersarang beribu-ribu penyakit. Penyelamatan akan dilakukan dengan cara merestrukturisasi utang secara menyeluruh serta melakukan pengurangan biaya atau cost reduction. Dan pada akhirnya, badai pandemi datang bukan sebagai pembunuh utama, melainkan sebagai penarik pelatu yang membongkar semua penyakit kronis ini. Pemerintah terpaksa turun gunung untuk menelan pil pahit ini, tapi suntikan uang rakyat tidak lagi diberikan sebagai cek kosong untuk keren-kerenan doang. Garuda diseret ke pengadilan niaga untuk memohon belas kasihan kepada ratusan krediturnya. Dan kalian tahu, mereka dipaksa buat humble. Jadi mereka tuh melakukan restrukturisasi paling ekstrim dalam sejarah Republik ini, Garuda Indonesia.
Keren. Gunung utang 142 triliun dipangkas menjadi sekitar 30 triliun. 30 triliun dari 142 triliun. Dan akhirnya rute-rute internasional ke Eropa yang dimana itu hanya menerbangkan gengsi itu ditutup total. Garuda dipaksa untuk menundukkan kepala, merampingkan jenis pesawatnya, dan juga kembali ke habitat aslinya, fokus melayani rute domestik yang jauh lebih menguntungkan serta realistis. Sebuah negara besar akhirnya belajar bahwa maskapai yang membanggakan bukanlah yang terbang ke Paris, ke Inggris, melainkan yang sanggup mencetak laba tanpa terus-terusan mencaplok uang pajak rakyatnya. Kita tuh sering dibutakan oleh kebanggaan semu melihat bendera negara berkibar di ekor pesawat yang mendarat di ibu kota Eropa, dan Garuda itu diselamatkan bukan karena prestasinya, melainkan karena efek ledakan kematiannya, yang dimana terlalu menakutkan untuk ditanggung oleh perekonomian kita. Bagikan pemberian bisnis ini ke teman-teman kalian agar mereka tuh tidak hanya bisa komplain karena mahalnya tiket Garuda, tapi paham dari mana asal dari rantai masalahnya itu dimulai. Tuliskan di kolom komentar, apakah menurutmu menyuntikkan uang pajak rakyat untuk menyelamatkan maskapai yang salah urus adalah langkah yang adil? Jangan lupa subscribe untuk terus membongkar anatomi bisnis dan psikologi orang bersama Project 100 Juta. Sampai jumpa di Project 100 Juta berikutnya.